Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Hanafi, NIM 12405193279. Di sini saya selaku sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan membahas materi dimensi-dimensi budaya organisasi dan membangun budaya perusahaan dari mata kuliah perilaku organisasi oleh dosen pengampu Muhammad Fari Fahmi. Di sini saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 7, yaitu yang pertama Muhammad Farhan Zulfik, NIM 12405193271. Lalu ada Tasya Ivana, NIM 12405193277. Lalu ada Rizky Syaniati Afifa, NIM 12405193293. Dan yang terakhir ada Riza Nur Hamida, NIM 12405193300. Pertama, saya Rizky Syaniati Afifa akan menjelaskan tentang apa sih dimensi budaya organisasi dan bagaimana ciri-ciri budaya organisasi. Pengertian dimensi budaya organisasi. Dimensi dalam bahasa Latinnya adalah dimensio, merupakan ukuran. Dimensi suatu besaran merupakan hubungan antara besaran itu dengan besaran-besaran pokok. Dengan kata lain, dimensi adalah cara suatu besaran itu tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan keteladanan dari para pelaku di dalamnya. Budaya organisasi yang sehat secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Organisasi memiliki identitas yang jelas, artinya memiliki lokasi yang jelas, perizinan, dan nama perusahaan. Kedua, status karyawan di dalam perusahaan. Status karyawan ini ditunjukkan dengan adanya bukti Concord seperti tanda pengenal, kartu anggota, baju seragam karyawan, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi adalah tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Secara tidak langsung, perusahaan memiliki arah kerja yang jelas dengan adanya visi dan misi. 4. Manajemen bersikap terbuka. Tujuannya adalah agar seluruh karyawan memiliki pemahaman perusahaan dalam kondisi seperti apa, bagaimana nasib karyawan nanti, dan kontribusi apa yang mereka berikan. Yang kelima, memiliki aktivitas organisasi yang terarah. Aktivitas organisasi adalah kinerja yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Organisasi yang sehat akan selalu membiasakan karyawan menjalankan tahapan perencanaan atau planning, tindakan atau action, dan evaluasi atau evaluation. Yang keenam atau yang terakhir, memperhatikan kebutuhan karyawan. Karyawan adalah aset yang harus dijaga. Organisasi yang sehat tidak hanya akan menuntut karyawan atau anggota yang tergabung di dalamnya, melainkan juga berusaha mencari cara mempertahankan karyawan. Caranya adalah memfasilitasi training, workshop, menghargai inovasi yang telah dilakukan karyawan, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu pembentukan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Adapun proses pembentukan budaya organisasi mengikuti beberapa alur. Yang pertama, para pendiri dan pimpinan lainnya membawa serta satu set asumsi dasar, nilai-nilai, perspektif, stefak ke dalam organisasi dan menanamkannya kepada karyawan. Yang kedua, budaya muncul ketika para anggota berinteraksi satu sama lain untuk memecahkan masalah-masalah pokok organisasi, yaitu masalah integrasi internal dan adaptasi eksternal. Yang ketiga, secara perorangan,
Masing-masing anggota boleh menjadi seorang pencipta budaya baru dengan mengembangkan berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan individu, seperti persoalan identitas diri, kontrol, dan pemenuhan kebutuhan, serta bagaimana agar bisa diterima oleh lingkungan organisasi yang diajarkan kepada generasi penerus. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa budaya organisasi diturunkan dari filsafat pendiri. Kemudian budaya ini sangat mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam merekrut atau mempekerjakan anggota organisasi. Tindakan dari manajemen puncak menentukan iklim umum dari perilaku yang dapat diterima baik dan tidak. Tingkat kesuksesan dalam mensosialisasikan budaya organisasi tergantung juga pada kecocokan nilai-nilai staf baru dengan nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi maupun pada preferensi manajemen puncak akan metode-metode sosialisasi. Materi selanjutnya yaitu karakteristik budaya organisasi. Sebuah penelitian mengemukakan karakteristik-karakteristik utamanya secara bersama-sama mengungkapkan esensi dari budaya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, inovasi dan pengembalian resiko. Yang kedua, perhatian kerincian. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, keagresifan. Yang ketujuh, kemantapan. Budaya organisasi memiliki beberapa karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama, observed behavioral regulators atau peraturan perilaku yang diamati. Ketika anggota organisasi berinteraksi dengan yang lainnya, mereka menggunakan bahasa yang umum, terminologi dan ritual yang berhubungan dengan rasa hormat dan cara bertindak. Yang kedua yaitu norms atau norma. Pedoman perilaku termasuk petunjuk bagaimana pekerjaan dilakukan. Yang ketiga, dominant values atau nilai dominan terhadap nilai-nilai utama yang dianjurkan organisasi dan diharapkan dirasakan bersama para anggota, misalnya kualitas produk, tingkat kehadiran, dan efisiensi. Yang keempat, filosofi atau terdapat kebijakan yang mengatur keyakinan organisasi tentang bagaimana pegawai atau pelanggan diberlakukan. Yang kelima yaitu rules atau aturan. Terdapat petunjuk ketat atau teliti yang berhubungan dengan kelangsungan keanggotaan organisasi. Yang keenam, organizational climate atau iklim organisasi. Ini merupakan keseluruhan perasaan yang dibawa dengan kesiapan jasmani. Cara anggota organisasi berinteraksi dan berperilaku di antara mereka dan dengan pelanggan atau pihak luar lainnya. Manfaat budaya organisasi. Manfaat yang dapat diperoleh apabila budaya organisasi dipahami dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai sumber daya manusia dan bagi perusahaan. Yang pertama, bagi sumber daya manusia, budaya organisasi dapat memberikan arahan atau pedoman berperilaku dalam perusahaan, mempunyai kesamaan langkah dan visi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, mendorong sumber daya manusia selalu mencapai prestasi kerja atau produktivitas yang lebih baik. Yang kedua, bagi perusahaan, budaya organisasi bermanfaat sebagai pedoman di dalam menentukan kebijakan untuk menunjukkan kepada pihak eksternal tentang keberadaan perusahaan dari ciri khas yang dimiliki. Selanjutnya, sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan yang meliputi pembentukan marketing plan, penentuan segmentasi pasar. Selanjutnya, pengertian budaya perusahaan. Budaya perusahaan menurut Igni, McKenna, dan Nick Beach yang diterjemahkan oleh Totok Budi Santoso adalah kumpulan nilai, kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dipegang oleh anggota yang berada di suatu perusahaan. Dari berbagai definisi di atas, pada prinsipnya budaya perusahaan merupakan nilai, anggapan, asumsi, sikap, dan norma perilaku yang telah dipercaya
dan sudah melekat kemudian diwujudkan ke dalam penampilan, sikap, dan tindakan sehingga menjadi identitas dari suatu perusahaan dan secara kesinambungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, dimensi budaya perusahaan. Terdapat banyak dimensi yang membedakan budaya. Dimensi ini mempengaruhi perilaku yang dapat mengakibatkan kekeliruan pemahaman, ketidaksepakatan, atau bahkan konflik. Menurut Hofstede, dalam Gibson 1996 mengemukakan 4 dimensi budaya, yaitu yang pertama, penghindaran atas ketidakpastian adalah tingkat di mana anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian. Perasaan ini mengarahkan mereka untuk mempercayai kepastian yang menjanjikan dan untuk memelihara lembaga-lembaga yang melindungi penyesuaian. Yang kedua, ada maskulin vs feminim, yaitu maskulin adalah kecenderungan dalam masyarakat akan prestasi kepahlawanan, ketegasan, dan keberhasilan material. Sedangkan feminitas berarti kecenderungan akan kesederhanaan, perhatian pada yang lemah, dan kualitas hidup. Yang ketiga, individu vs kebersamaan, yaitu individu adalah kecenderungan dalam kerangka sosial di mana individu dianjurkan untuk menjaga diri sendiri dan keluarganya. Kebersamaan berarti kecenderungan di mana individu dapat mengharapkan kerabat, suku atau kelompok lainnya melindungi mereka sebagai ganti atas loyalitas mutlak yang mereka berikan. Yang keempat, jarak kekuasaan adalah ukuran di mana anggota suatu masyarakat menerima bahwa kekuasaan dalam lembaga atau organisasi tidak didistribusikan secara merata. Membangun budaya perusahaan dengan relevan. Model pengembangan budaya disebut dengan kerangka kerja 4R yang digunakan dalam membangun budaya perusahaan yang relevan secara sistematis. 4R adalah kepanjangan dari refresh, reach, rituals, dan rules. Berikut penjelasannya. Yang pertama, refresh. Tahap kita menetapkan tolok ukur keberhasilan, menerjemahkan budaya yang diinginkan ke dalam pernyataan nilai-nilai inti atau core values, dan mengenali citra manajemen. Refresh adalah satu-satunya fase yang wajib dilakukan di awal sebagai permulaan keseluruhan program kerja pengembangan budaya kita. Yang kedua, reach. Setelah kita mengidentifikasi core values dan perilakunya, kini tugas berikutnya adalah mengkomunikasikannya. Hal ini penting karena kita tahu bahwa sebuah perilaku dapat terbentuk jika kita terus-menerus menyampaikannya. Yang ketiga, rituals. Sebuah budaya tidak bisa dilepaskan dari rangkaian aktivitas yang secara konsisten dilakukan secara berkala. Ini yang disebut dengan ritual. Ritual selain memiliki fungsi untuk mengaktifkan nilai-nilai inti, juga sebagai kegiatan monumental yang menjadi pengingat. Ritual juga menjadi penanda bahwa budaya itu ada untuk menunjukkan apa yang kita anggap penting. Yang keempat, rules. Sebuah budaya pasti memiliki norma. Norma berbicara tentang apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang pantas dan yang tidak. Sebagaimana sebuah norma ada yang dituangkan secara tertulis dalam peraturan. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 7 yang sudah menjelaskan tentang materi tersebut. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mempelajari tentang materi yang dijelaskan oleh kelompok 7. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman dari kelompok 7 meminta maaf atas tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.